teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube Warga Otomotif. Nah, buat bapak atau ibu di rumah yang ingin rencana pembelian mobil baru Suzuki, bisa langsung hubungi Warga Otomotif saja. Dan buat teman-teman jangan khawatir, kami siap melayani pembelian cash, kredit DP ringan mulai dari 20 jutaan saja untuk Suzuki Grand Vitara, tukar tambah, dan cash bertahap. Dan bagi Bapak Ibu yang bermasalah di perbankan, bisa konsultasikan kepada kami terlebih dahulu agar kami bantu proses dengan mudah. Langsung hubungi saja Warga Otomotif di 0821 1517 2199. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengunjungi showroom kami beralamat di Jalan Gunung Sahari nomor 34, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Selain melayani pembelian mobil baru, di showroom kami juga terdapat bengkel servis resminya. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan servis, bisa langsung datang ke sini atau hubungi Warga Otomotif terlebih dahulu. Nah, pada video kali ini di samping kita ada Suzuki Grand Vitara. Dan kita akan membongkar unit dari Suzuki Grand Vitara. Dan ini adalah tipe terlengkapnya, yaitu tipe GX Two-Tone Color. Kira-kira seperti apa sih spek dan fitur-fitur lengkapnya? Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar nih. Nah, sebelum kita bongkar, jangan lupa ya teman-teman subscribe, like, comment, and share video ini agar bermanfaat sebagai referensi. Oke, Suzuki New Grand Vitara. Nah, kita mulai bongkar ya. Untuk Grand Vitara tipe terlengkapnya yaitu GX Two-Tone Color. Walaupun tipe terlengkap, dia masih terjangkau ya, harganya masih di bawah 400 jutaan. Dan kita lihat di sini memang dia belum dilengkapi dengan ADAS ya, jadi memang belum memiliki sensing seperti mobil-mobil pesaingnya. Dan kita lihat di sini untuk grill ornamennya, ini dia karakter dari Grand Vitara. Dia di finishing warna black dove dengan model honeycomb, kemudian ada list warna chrome di bagian bawah, dan atasnya yang cukup lebar. Dia di tengahnya juga dilengkapi dengan emblem Suzuki berwarna chrome. Dan yang menarik dari Suzuki Grand Vitara GX, di tengah ini juga dia ada kamera depannya nih, karena sudah ada kamera 360. Dan untuk detail lampunya kita lihat di sini dia sudah ada lampu DRL yang modelnya ada 3 bar, kotak-kotak, dan ini juga bisa digantikan dengan lampu senya juga yang sudah LED juga. Kemudian untuk lampu utamanya ini berada di bawah sini ya, sudah LED proyektor. Jadi sudah cukup terang dengan housing berwarna black dove, dan tentunya ini dia tidak memiliki lampu fog lamp karena lampu utamanya sudah ada di bawah. Lalu bagian bumpernya di sini full definishing warna silver ya, dari kanan ke kiri. Dan di bagian tengahnya ada ruang terbuka dengan kisi-kisi yang di finishing warna black dove. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Suzuki New Grand Vitara GX. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari New Grand Vitara ini dia dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder. Di sini sudah mendapatkan lithium ion dan ISG, jadi sudah mendapatkan teknologi tambahan Smart Hybrid dan Mild Hybrid. Dimana dengan mesin ini untuk Suzuki Grand Vitara ini, dia memiliki tenaga di 103.6 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 136,8 Nm pada 4400 rpm. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Kita lihat dari kaki-kakinya, untuk Grand Vitara tipe GX ini dilengkapi dengan velg R17, warnanya two-tone polish dengan profile bind di 25/60. Rem depannya sudah cakram yang sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Lalu di atas rodanya juga ada over fender berwarna black dove yang seolah-olah menyambung dari bumper sampai ke bumper roda belakangnya. Dan untuk spionnya karena ini yang two-tone, jadi untuk spionnya di sini warnanya black glossy. Pengaturan kacanya elektrik, dan menariknya juga sudah bisa lipat buka otomatis dan juga connect dengan remote-nya juga. Lalu bagian pilarnya kanan kiri ya, di depan ini dia menyambung sampai atapnya. Ini full di finishing warna black glossy karena yang kita bongkar adalah yang tipe two-tone-nya.
yang tertinggi. Dan di sini menariknya juga dilengkapi dengan roof rail pada atapnya kanan dan kiri. Ini masih warna silver. Lalu di bawah kacanya di sini juga ada garis list berwarna chrome. Dan untuk handle pintunya di sini model tarik, warna body, dan ada tombol smart entry-nya juga. Karena kuncinya sudah keyless, lalu untuk handle pintu belakangnya di sini juga model tarik, warna body juga, dan untuk roda belakangnya ini tentunya sama persis dengan depannya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari New Grand Vitara GX Two-Tone Color. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya. Dari atas untuk model antena sudah sirip hiu atau model sharping ya. Ini warna black glossy sesuai dengan warna two-tone-nya. Kemudian ada tambahan roof spoiler warna black glossy juga, lengkap dengan stop lamp di atas. Untuk kacanya juga menarik karena sudah kaca defogger, jadi sudah anti embun. Lengkap dengan wiper belakang juga, dan yang menarik di sini untuk lampu malamnya, dia modelnya LED bar panjang, seolah-olah menyambung dari kanan sampai kiri ya. Ditambah lagi untuk lampu remnya juga LED. Di sini kelihatan elegan di tengahnya, dilengkapi dengan emblem Suzuki berwarna chrome, serta di bawahnya ada emblem Grand Vitara warna chrome juga. Lalu di bawahnya di sini dia ada kamera belakangnya juga. Kemudian di bagian kanan, di sini juga ada emblem hybrid yang menunjukkan teknologi mesinnya. Untuk lampu mundur dan lampu seinnya itu berada di bumper kanan kirinya. Lalu di bumper tengahnya ini juga menarik ya, karena sudah ada 2 titik parkir sensor. Serta ada corner sensor juga pada pojok-pojokannya, jadi ada 4 sensor lagi. Selain sudah ada kamera tadi, untuk keamanannya dan untuk bumper paling bawahnya ini pada underguardnya di finishing warna silver di bagian tengahnya. Dan di atasnya menyambung sampai ke samping-samping. Dan ini adalah tampak keseluruhan dari eksterior belakang dari Suzuki New Grand Vitara. Ini kita lihat interior dalamnya. Nah, untuk di dalamnya ini didominasi bahan-bahan plastik ya. Ya, warna hitam secara dominan. Di pojokan dia ada speaker atau tweeter tambahan, lalu ada garnish list berwarna silver glossy, serta lengkap dengan handle pintu warna chrome. Lalu untuk armrestnya sudah dilapis soft touch kulit warna hitam dengan jahitan warna putih, dan di atasnya juga ada lapisan juga. Lalu ada laci kecil di sini, dan di bagian sini ada tombol-tombol power window, auto di bagian drivernya aja, dan tombol central lock juga ada di tombol untuk pengaturan spion termasuk untuk melipat spion. Dan di sekitarnya juga di finishing warna black glossy. Jadi tampak elegan. Lalu di bawah ini juga ada speaker utamanya untuk pintu depan kanan, kirinya. Kita masuk ke dalam. Nah, di bagian dalam untuk nuansa dashboardnya ini dia mengusung sporty gitu ya. Warna hitam secara dominan di bagian kanannya ini. Kisi-kisi AC-nya juga ada accent list warna black glossy juga. Jadi tampak elegan juga. Dan di bawah di sini banyak tombol-tombol, ada untuk manual leveling. Jadi arah sorot lampu depannya bisa diatur ketinggiannya. Lalu di sini juga ada tombol untuk kamera 360-nya karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Dan di paling bawah tentunya dilengkapi dengan gas dan rem saja, serta ada foot router karena yang kita bongkar adalah yang tipe GX yang hanya tersedia matic aja. Kemudian yang menarik untuk bahan joknya ini sudah full bahan kulit warna hitam dengan motif bintik-bintik di tengahnya, dan dengan model yang cukup sporty juga. Untuk pengaturan ketinggian joknya juga masih manual, tapi sudah bisa diatur naik turun, dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya ini model 3 spoke, dan menariknya sudah dilapisi kulit ya. Ada aksen-aksen warna silver di kanan kirinya, dan di bawahnya begitu pula di tengahnya juga. Ada warna silver lengkap dengan logo Suzuki berwarna chrome, serta dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Nah, di bagian kanan di sini ada tombol cruise controlnya, tapi sudah ada cruise controlnya. Dan di kirinya dia ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya ya, volume dan modenya, serta di bawahnya juga ada untuk mengangkat telepon dan juga voice command. Dan di belakang setir ini juga menarik karena sudah ada pedal shift
ya. Jadi walaupun mobil matic, tapi kita bisa merubah giginya secara manual juga. Lalu untuk setirnya ini dia juga bisa diatur juga ya, sudah bisa dinaik turunkan juga, sudah bisa maju mundur juga. Jadi sudah tilt dan teleskopik. Di kanan setir belakangnya ada lampu-lampunya dan di kirinya ada sar-sar mengemakan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol start engine-nya. Yang di tampilan speedometernya ini juga masih model analog ya, seperti ini. Di sini ada RPM, kecepatan di kanannya ya masih analog, model jarum tapi lengkap dengan indikator-indikator standarnya seperti seatbelt, BBM, pintu-pintu posisi transmisi gitu, dan ada mid juga. Ini cukup besar ya, jadi sudah full TFT dan juga di bagian tengahnya tentunya memiliki beberapa informasi-informasi standar lainnya yang cukup lengkap juga dan menarik. Ini di bagian atas dia juga langsung keluar hood juga ya. Jadi di sini ada kaca kecil gitu ya. Kalau nyalain mesin langsung kelihatan di situ, dan ini dia bisa diatur nih. Dia untuk ketinggiannya gitu biar posisinya sesuai dengan kenyamanan, dan juga kontrasnya juga bisa diubah-ubah nih ya untuk brightness-nya. Jadi supaya kita lebih fokus lihat ke depan, tidak menunduk ke speedometer ini tentunya. Menarik ya karena sudah dilengkapi dengan hood juga di tengah, sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen juga, dan modelnya juga sudah cukup modern karena sudah floating dan fitur-fiturnya juga sudah cukup lumayan lengkap ya di sini. Bisa koneksi dengan Bluetooth atau ada radio juga, kemudian juga ada untuk rata-rata bahan bakar di sini ya. Bahkan untuk jangkauannya sampai berapa kilo gitu juga, dan di head unitnya juga ada jam digital calendar seperti ini ya, dan di sini juga bisa connecting dengan gadget juga. Lalu di sini juga dia ada connection untuk smartphone juga. Jadi sudah dilengkapi dengan kamera 360 ya. Jadi secara fitur juga sudah cukup lumayan lengkap dengan pengaturan-pengaturan yang sudah touchscreen juga gitu. Lalu di bawahnya ke sisi AC-nya ini di finishing warna black glossy lengkap. Dan di bagian tengahnya ada tombol-tombol menyalakan lampu hazardnya, dan untuk pengaturan AC-nya di bawah ini dia juga sudah digital nih ya. Jadi untuk suhunya di kanan kiri kipasnya ada untuk pengaturan arah semburannya juga. Bisa ke badan, bisa ke kaki. Lalu ada untuk pengaturan rear defoggernya dan front defogger juga supaya kaca depan dan belakangnya nggak mudah berembun. Dan menariknya juga sudah auto climate juga nih, jadi sudah ada pilihan auto lengkap dengan tombol AC, dan untuk sirkulasi udaranya juga secara keseluruhan. Ngomongin Grand Vitara ini, memang tampilan dashboardnya ini menunjukkan secara karakter yang sporty gitu ya. Namun tetap ada unsur. Kemudian di bawah sini dia juga banyak tombol-tombol, ada tombol parkir assist, idling stop, dan ada tombol traction control juga. Lalu yang menarik di bawah sini juga ada port USB. Nah ini standar ya modelnya, dan ada power outlet juga nih ya untuk ngecas tentunya. Banyak colokan di sini, dan menariknya lagi ada wireless charging. Jadi kalau nggak bawa kabel, ada aplikasi wireless charger, bisa ngecas juga tanpa kabel di sini. Untuk model tuasnya transmisinya seperti ini ya, ada aksen-aksen warna silver di atasnya, dibungkus kulit di bawahnya, dan di sekitarnya dia juga dilingkarin warna black glossy dan warna-warna silver. Jadi menimbulkan kesan sedikit lebih elegan di sini. Dan ada pilihan parkir mundur juga, neutral driver dan manual ya. Karena sudah ada pedal shift. Jadi ini sudah triptonic atau bisa berubah sensasi manual. Untuk rem tengahnya dia masih model tarik ya. Tombolnya warna chrome. Kemudian ada laci kecil di sini. Lalu di sini juga ada console box nih ya. Menariknya dia cukup tinggi, jadi bisa untuk sandaran tangan juga. Dan sudah dilapisi kulit dan soft touch. Lalu di bawahnya kalau dibuka juga sudah boxnya lumayan gitu ya, nggak sekecil yang ada di R3 ataupun yang ada di XL7 gitu ya. Lumayan kotak dan lumayan besar. Di depan sini juga ada laci utamanya, cukup besar untuk penyimpanannya ya.
tertutup seperti ini, dan di atasnya juga menariknya sudah soft touch. Jadi sudah dilapisi kulit warna hitam, lengkap dengan jahitan warna putih-putih ya. Di atasnya lagi dia juga ada garnish list bru warna silver glossy yang menyambung sampai ke dashboard tengahnya, jadi menimbulkan kesan elegan. Ditambah ada lampu penerangan kayak embain juga gitu. Di bawah dari list warna silvernya tadi, di kiri dia juga ada airbag untuk penumpang depannya, lengkap dengan di sini juga ada tempat penyimpanan kacamata, dan menariknya di sini juga ada panoramic sunroofnya. Jadi kita bisa buka sesekali, tinggal tekan lama seperti ini, dia plafonnya langsung terbuka ya untuk kerainya gitu, karena ini bahannya kerai. Kemudian langsung kacanya yang depan dia juga buka otomatis, dan ini bukanya dia cukup lebar ya. Kalau otomatis dia sampai setengah kayak gini, ini pun sudah lebar, bahkan bisa masih dibuka lagi nih, lebih jauh lagi segini nih, bener-bener lebar banget ya. Dan untuk tutupnya ini juga sudah elektrik tentunya, jadi sesekali tekan aja langsung tertutup. Untuk kacanya seperti ini cukup modern karena sudah ada panoramic sunroof di atas ini ya. Kemudian di depannya di sini dia ada spion dalamnya juga, dan ini menariknya sudah auto dimming. Jadi tombolnya ini di tengah, kemudian di sini juga ada sun visor di bagian driver, lengkap dengan kaca dan lampu. Di interior baris kedua dari Suzuki New Grand Vitara, secara ruang kabin dia lumayan ya, dari lutut saya ke depan masih lumayan jauh. Lalu di bagian headroomnya juga lumayan tinggi. Saya 167-an, ini masih hampir 10 jari saya ya, sekitar 9 jarian lah di kanan kirinya juga. Ada panoramic glass tadi kita gitu ya. Jadi kemudian di sini juga untuk seat beltnya menarik ya. Menariknya juga sudah 3 titik. Pengunciannya kanan kiri, bahkan untuk yang di penumpang tengahnya juga sudah 3 titik juga nih. Jadi beda dengan Suzuki lain, semuanya sudah 3 titik penguncian di. Nah, itu dia fitur-fitur dari Suzuki Grand Vitara. Jadi gimana nih? Apakah tertarik? Murah kok teman-teman, cuma bayar di 345 jutaan aja sudah bisa bawa pulang mobil all new Suzuki Grand Vitara. Dan sekian video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin pembelian mobil Suzuki Grand Vitara, jangan khawatir, kami siap melayani pembelian cash, kredit DP ringan mulai dari 20 jutaan, dan tukar tambah juga bisa, cash bertahap. Dan bagi Bapak Ibu yang jika ada kendala di perbankan, bisa konsultasikan kepada kami terlebih dahulu agar kami bantu prosesnya dengan mudah. Langsung hubungi saja Warga Otomotif di 0821 1517 2199. Jumpa lagi di video-video berikutnya, dan jangan lupa ya, ingat Suzuki, ingat Warga Otomotif.